Jantan saya taruh pojok sana dengan pojok sini. Itu pun kalau di sini kawin, di sana manjat-manjat nggak karuan. Bersebelahan saja, ini kandang hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali dengan BP Nursino, channelnya peternakan. Semoga sehat semuanya teman-teman, dimudahkan segala urusannya. Dan hari ini kita berada di kandang Mr. Wedus Farm yang ada di Pasuruan, Jawa Timur. Kita akan belajar banyak dengan masternya perdombaan, dan ini tentunya ilmu-ilmu baru yang akan kita cari dari beliaunya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan share video-video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaatnya. Mari kita simak bersama. Sekarang lanjut materi berikutnya, Pak. Apa ini super breeding ini apa ini? Ya. Apa Superman apa super Akumulasi dari yang sudah sampaikan yang lalu. Super breeding itu kayak apa? Ya, kan ada super breeding, standar breeding dengan tradisional breeding. Kalau super breeding ini dia keunggulan anakan atau sering disebut pemuliaan genetik. Pemuliaan genetik tidak harus dia dari full blood. Saya dari crossing ke crossing, mencari bibit yang bagus. Sekarang kita bahas yang pertama, masalah penyiapan bibit. Penyiapan bibit ini, kalau dia betina, ini yang saya sampaikan adalah yang siap kawin. BB 40 up, darah 40 up. Ini yang berlaku di kandang kami, Pak. Darah 40 up, usia 10 sampai 12 bulan. Kemudian betina ini posturnya itu panjang dan tinggi. Panjang, tinggi. Dengan harapan nanti anaknya, karena betina yang panjang dan tinggi itu plasentanya besar. Sehingga anak yang akan dilahirkan tentunya yang besar. Kemudian calon ambing. Punting yang bagus yang kemana? Dia ke samping, Pak, ke samping depan, serong ke samping depan, bukan yang lurus ke bawah. Oh, ya. Yang sedikit nyerong samping depan. Kalau dia sudah laktasi, paling tidak kapurannya bagus, lentur, bukan merongkol. Ini untuk betina. Ya syukur-syukur dia betina itu yang kita dapatkan kaitannya postur itu kakinya besar, tapi jarang. Paling kalau betina itu kakinya nggak begitu besar, terus kepalanya besar, itu harapan kita. Sedangkan pejantan ini kita cari pejantan. Kalau 40 ini relatif bobot relatif. Mau bobot berapa saja. Besar tambah bagus. Kecil tidak jelek. Seperti di awal saya sampaikan. Lebih bagus betina yang besar daripada pejantan yang, atau betina lebih besar daripada betina lebih kecil. Walaupun pejantan lebih besar. Artinya karena dominan kelahiran itu, ukuran nanti anak itu adalah di plasenta betina. Kemudian pejantan ini yang kita cari, posturnya yang bagus.
Kalau saya besar enggak. Dia katakan bobot 50-60 kilo, umur katakan 2 tahun, enggak ada masalah bagi saya. Karena saya sudah menguji coba. Terus juga sudah yang kelas jumbo juga sudah. Memang kelas jumbo, kalau betinanya jumbo ya otomatis anaknya akan lebih bagus. Dan pejantan kecil, betina jumbo, jaminan bagus. Jadi kesimpulannya itu ada di betina. Nah kembali lagi pejantan, postur yang kayak apa kita harapkan? Tinggi, panjang, testisnya itu menggantung lurus ke bawah. Ini berancah. Sekaligus kita kasih 5, itu kurang lebih 17 hari insya Allah udah bunting semua. Udah kawin semua maksud saya. Karena 1 kali masa siklus birahi. Masa birahinya. Kalau ragu bikin 2 kali, akhirnya 35 hari nanti. Nah, pejantan ini kita cari yang saya sampaikan tadi, testisnya menggantung. Karena ada pejantan sampai di kandang nggak mau kawin, susah kawin. Coba kita perhatikan atau amati, beberapa waktu lalu saya main ke kandang temen, jantan dengan jantan dikumpulkan jadi satu, di sebelahnya doro siap kawin semua, nggak tarung. Artinya apa? Pejantan itu, mohon maaf, apakah LGBT? Loh, kalau yang jenis crossing, jangankan dijadikan satu tempat, Pak. Bersebelahan saja, ini kandang hancur. Kandang itu hancur. Apakah ini pengaruh implan? Karena biasanya kalau kita beli ada implan. Nah, implan itu KB ya. Memang KB ini ada batasan ukurannya, biasanya domba yang umur 5 bulan, agar pertumbuhan tidak terhambat, diimplan dengan harapan pas dia usia 11-12 bulan, pengaruh implan itu hilang. Nah, pengaruh implan itu hilang, ternyata perilaku juga berubah. Nah, saya mengibaratkan, kalau anak laki, kita kasih baju perempuan terus, akhirnya yang terjadi adalah terjadi perubahan perilaku. Atau anak laki-laki, anak perempuan kita kasih baju laki-laki. Makanya saya lihat, loh, ini pejantannya bagus, gagah. 2 pejantan jadi 1 ruang. Sebelahnya betina siap kawin, nggak tarung. Bahkan ada di kandang temen, 1 koloni pejantan 2, betina banyak, nggak tarung. Padahal naluri binatang yang saya bilang tadi ada 3, makan, tidur, kawin. Dia nggak peduli punya siapa atau siapa, bakal dimakan, bakal dikawin. Dan ternak rata-rata berebut adalah kekuasaan. Diharapkan semua itu adalah milik dia, betina sekian banyak milik dia. Loh, kalau nggak tarung ada apa? Makanya ada banyak yang mengeluh. Dari sekian banyak yang dikawinkan cuma sekian yang bunting, Pak. Lu jantan dengan jantan aja dikumpulkan nggak mau tarung. Nah ini kan pejantan yang, mohon maaf, loyo. Nah kalau yang crossing ini nggak ada cerita, Pak. Sebelah dengan sebelah. Makanya itu pejantan saya taruh pojok sana dengan pojok sini. Itu pun kalau di sini kawin, di sana manjat-manjat nggak karuan. Atau yang di sana sedang kawin, di sini naik. Dia rasa persaingan itu begitu kuat. Nah itulah pejantan yang kita cari yang model kayak begitu. Nah ini kaitannya dengan penyiapan bibit. Oke Pak Bambang, penyiapan bibit ini mungkin ada yang masih belum di ini. Ini saya perihal ini, tanya yang ini Pak. Kan
yang paling berpengaruh tadi kan betina, Pak ya. Betul, Nah, betina yang paling dominan. Sekarang katakanlah betinanya gede, Ya, tapi pejantannya kecil. ha-ha. Ndak mempengaruhi psikologisnya pejantan, Pak. Kok aku kon ngawin wedokan sing gede misalnya? Enggak. Ini pejantan saya bobot 55, betinanya 70-an up. Ndak pengaruh, Pak ya. Tidak. Bunting semua dan manak semua. Oke. Sekarang masuk kandang kawin lagi, dia pejantan itu sudah 65, tapi masih tetap lebih besar betinanya. Nggak ada masalah. Ya. Yang penting dia normal mau kawin gitu aja, Pak. Iya. Perkara betinanya lebih besar atau lebih super lah kayak Enggak, Cara ini. dia nggak minder kayak orang. Oke. Oh, cewek naik pesawat, aku sepeda ontel. Apa nyedeki wedi? Oke. Karena dibatasi moral, etika dan sebagainya itu lambat. Lek binatang kan enggak. Ya. Oke. Siap, lanjut, Pak, lanjut. Oke, kalau gitu kita lanjutkan masuk kepada proses kawin. Jadi betina itu pada saat proses kawin ini ada yang bertanya, Pak, lek dijamu ini ya apa? Bagus. Asalkan bukan jamu yang panas. Apa yang panas? Jahe, bawang, jangan. Oh, nggak Kalau boleh ya? jangan. Kalau golongannya kunyit, temulawak, madu, telur, Mas. Nah, umumnya Sebelum dilanjut, Pak, kenapa yang panas tidak boleh, Pak? Itu tadi kan. Pengaruh ke kita takut mempengaruhi kesuburan. Oh, gitu. Kita takut mempengaruhi kesuburan. Makanya kalau mau aman, ini cukup aja injek jantan maupun betina. ADE. Vitamin ADE aja cukup. Tapi saya sangat jarang memperlakukan. Kalau misalnya kepengen lebih ini, ya jantan betina kasih aja ini. Kalau jamu ya kunyit, madu, telur, temulawak, itu aja. Sebelum kawin. Sebelum kawin, mau masuk kandang kawin. Yang kedua, obat cacing. Jangan lupa. Sebelum kawin, obat cacing dulu, karena nanti proses selama bunting kita sudah nggak bisa ngasih sampai nunggu lahiran. Ya. Nah itu obat cacing ini kita berikan. Termasuk jantan juga, Pak ya? Ya. Nah kalau umpamanya sudah gede, obat cacingnya apa? Bisa yang lewat injek. Apakah Dupamek, Wormek, Infomek, obat-obat parasit. Kalau obat cacing pemberian berulang berapa bulan sekali, Pak? Kalau kita dari nol, misalnya ternak dari luar, kita tanya orangnya, apa sudah pernah di obat cacing? Belum, misalnya ya. Maka kita memberikan obat cacing, misalnya tanggal 1 kita berikan, nanti kita berikan lagi sekitar tanggal 25 sampai tanggal 30. Tujuannya, pemberian pertama itu hanya membunuh cacing. Sedangkan telur cacing itu kan nempel di dinding. Nggak terbunuh dia. Ya. Nah, kemudian sekitar 20-21 hari ini kan menetas. Pada saat menetas kita sikat sekali lagi, maka bersih. Nah habis itu perlakuannya adalah rutin. 4 bulan sekali. 3 bulan sekali 3 bulan boleh. sekali. Tergantung nggak kita. Lihat kondisi. Aku mau nyetak bagus nih. Nah 2 bulan sekali. Oke. Nggak ada masalah. Nah ini untuk proses kawin. Kemudian kawinnya koloni waktu. Saya menggunakan patokan 35 hari koloni. Dengan harapan misalnya dia di birahi yang pertama lolos, maka birahi kedua nggak akan lolos. Dan saya selama ini memperlakukan seperti ini, alhamdulillah tidak ada yang lolos. Tidak ada yang tidak bunting lah, Pak ya? Iya. Oke. BCS berapapun, BCS 5 saya oke aja. Saya rata-rata ya itu tadi yang Pak Bambang lihat, baru lahir, nyusuin, nggak jeglong sama sekali, posisi BCS 4.
Nah, kemudian waktu 35 hari. Kemudian saya di sini pakan saya drop. Saya kurangi. Hanya untuk penghematan, Pak. Sampai dia keluar. Dikurangi volumenya apa kualitasnya, Pak? Kalau volume jangan. Oh, jadi kualitas nutrisinya ya, kandungan nutrisinya ya. Iya. Karena nanti kalau dia kulino sedikit, mau bikin banyak lagi susah lagi, Pak. Jadi pakannya saya drop. Karena nggak fungsi juga. Maksudnya nggak manfaat pada kebuntingan awal. Karena nanti pada saat kebuntingan ini yang gerojok. Nanti ada penjelasan tersendiri ya. Jadi pada saat kawin yang pertama vitamin A, D, E ataupun jamu. Kemudian obat cacing jangan lupa. Waktu 35 hari pakan di drop. Maksudnya di drop ini kaitannya dengan nutrisinya. Dalam rangka apa? Penghematan aja sifatnya. Lebih ke PK-nya apa karbohidratnya atau apa, Mbah? Yang Dua-dua. Dua-duanya ya. Dua-dua. Volume tetap saya. Ya. Hijauannya naik. Untuk yang awal ya, kebuntingan awal ya, Pak? Kandang kawin. Oh, pada waktu kawin, Pak ya? Iya. Oke, siap. Nah, inilah pada saat dia proses kawin. Oke? Oke, lanjut. Nah, kita lanjutkan pada saat bunting. Keluar kandang kawin 35 hari. Bunting ini dikoloni. Saya tetap dikoloni sampai dengan menjelang lahiran. Yang pertama adalah kebuntingan 2,5 bulan up, pakan full nutrisi plus kalsium dan mineral. Karena di kebuntingan 2 bulan ke atas ini pembentukan tulang-tulang janin. Nah, di sini perlu kita pompa karena kita dalam rangka mencetak ternak super. Bahkan saya naikkan. Makanya penghematan pada saat dikawin bisa saya manfaatkan di buntingan. Sampai kapan? Sampai lahir anak umur sebulan. Saya ulangi, Pak ya. Ini kan umur kebuntingan 2,5 bulan. Ya. Berarti tadi ada masa dikumpulkan tadi 35 hari. Itu kita dianggap itu di awal pertengahannya. Ya? Setar bunting anggap di pertengahannya. Oh ya. Oke, itu kan kita menganggap di pertengahannya. Karena ini toleransinya sampai 3 bulan. Ya. 2,5 bulan pakan full nutrisi. Nah, maksudnya full itu yang bagaimana, Pak? Full nutrisi ya. Full nutrisi itu karbohidrat naik, ya, protein naik. Dari berapa ke berapa, Pak, mungkin? Misalnya, Pak ya, kalau betina bobot anggap aja 50 ya. Ya. Maka saya menggunakan nutrisi ini sekitar protein 17 up, kemudian karbohidrat itu yang saya gunakan jagung kedelai, saya berikan sekitar 1 kilo sampai 1,5 kilo. Jagung? Pakan yang sudah saya mix itu. Oh, pakan yang sudah di mix. 1 kilo sampai 1,5, Pak ya? Iya. Pemberiannya ya? Iya. Dengan protein. Tergantung kondisi induk dan tergantung tujuan yang kita capai. Ya. Misalnya, wah ini bakal aku mau mencetak
juara misalnya, katakan begitu ya. Ya. Nah, kita sisihkan, itu kita ukurannya dia sampai nggak habis lah, boleh dibilang gitu. Sampai nanti kelahiran anak umur sebulan. Kenapa sampai anak kalau umur sebulan? Karena anak umur sebulan itu hidupnya hanya mengharapkan 99% mengharapkan dari susu induk. Nah, setelah anakan, nanti kita cerita di sini, setelah anakan umur sebulan, baru nanti pakan kita atur lagi. Oke, siap. Nah, jadi bunting ini kita koloni sendiri, kemudian pakan kita naikkan nutrisinya. Di koloni itu cuma yang betina-betina, yang bunting aja, bunting ngumpul bunting. Misalnya kalau kita keluarkan 5 ekor, karena kita nggak punya alat USG. Ya. Nah, kita kan cara manual Pak selama ini. Pokoknya 35 hari keluar. Katakanlah kalau masih punya cempe bisa diikutkan juga, Pak? Ikut cempe, itu seperti itu. Oke. Cempe ikut terus, ya. Anaknya ikut terus. Sampai kapan mau kita keluarkan? Biasanya saya batas toleransinya 5 bulan. Oh ya. Jadi ini pada saat bunting, Pak. Ini kita berpikir untuk mencetak ini, Pak ya. Ya.